Dihadapin aja. Ya proses hukum negara ini kita hormati lah ya. Sudah ada komunikasi dengan pihak Erika mungkin? Apa? Sudah ada komunikasi? Belum. Ya kalau bisa kan ya semua berakhir baik-baik saja ya. Kita kan nggak mau ada permusuhan apa-apa kan. Kalau itu aku lihat nanti dulu sih, karena kan memang kan dia harus datang dulu ke sini kan. Ya aku ngikutin proses hukum aja sih. Informasinya kasus itu sudah dinaikkan ke penyidikan, dari penyelidikan ke penyidikan. Giovanni Surya Saputra, atau yang lebih dikenal dengan nama panggung DJ Panda, tampak memenuhi panggilan penyidik di Polda Metro Jaya. Didampingi oleh kuasa hukumnya, Michael Sugijanto, DJ Panda hadir untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi terlapor atas laporan yang dilayangkan oleh mantan kekasihnya, Erika Karlina. Sebelum menjalani pemeriksaan, pria yang dikenal dengan gaya rambut khas dikuncir itu sempat memberikan keterangan singkat kepada awak media. Ia menyampaikan harapannya agar persoalan yang menyeret namanya dapat diselesaikan dengan cara baik-baik tanpa harus berlarut-larut. Namun, ketika ditanya lebih jauh mengenai kemungkinan adanya komunikasi dengan pihak Erika untuk membicarakan langkah perdamaian, DJ Panda memilih menjawab singkat. Ia mengaku hingga saat ini belum ada pembicaraan apapun dengan sang mantan kekasih terkait penyelesaian masalah tersebut. Dampingi saja Kopo Panda ini ya, Kopan untuk pemeriksaan ya, kita mau kooperatif, dilihat aja nanti hasilnya. Dihadapin aja. Ya proses hukum negara ini kita hormati lah ya, dilihat nanti. Sudah ada komunikasi dengan pihak Erika mungkin? Apa? Sudah ada komunikasi? Belum. Ya kalau bisa kan ya semua berakhir baik-baik saja ya. Kita kan nggak mau ada permusuhan apa-apa kan. Anda akan terima segala konsekuensinya untuk nantinya seperti apa? Menerima ya, kita kembalikan aja kepada pihak yang Usai menjalani pemeriksaan, DJ Panda langsung menjadi sorotan publik dan awak media. Saat keluar dari ruang penyidik, pria bernama asli Giovanni Surya Saputra itu tampak memilih diam 1000 bahasa ketika ditanya soal materi pemeriksaan yang baru dijalaninya. Dengan ekspresi tenang namun tertutup, DJ Panda berjalan cepat meninggalkan area pemeriksaan bersama kuasa hukumnya, yang juga enggan memberikan keterangan lebih lanjut kepada wartawan. Sikap diam DJ Panda ini menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan publik. Banyak yang menilai bahwa sang DJ sedang di bawah tekanan usai dirinya menjalani pemeriksaan. Lantas apa kata pakar hukum Tony RM menyikapi pemeriksaan DJ Panda? Benarkah pula adanya pemeriksaan ini artinya pihak kepolisian sudah menemukan peristiwa pidananya? Kita ikuti prosedur hukumnya aja ya. Nanti kalau udah selesai ya. Informasinya kasus itu sudah dinaikkan ke penyidikan, dari penyelidikan ke penyidikan. Artinya kalau benar berita itu ya, maka perkara yang dilaporkan oleh Erika dengan terlapor DJ Panda berarti sudah ditemukan unsur atau ditemukan peristiwa pidana. Kalau sudah di tahap penyidikan perkara itu, maka penyidik memeriksa kembali ya, saksi-saksi ya, semuanya, baik saksi pelapor, saksi-saksi yang dihadirkan oleh pelapor, saksi fakta yang mengetahui bahwa peristiwa pidana itu ada. Setelah saksi-saksi kemudian baru terakhir itu DJ Panda selaku terlapor namun diperiksa sebagai saksi. Nah, tetapi ya, di dalam Undang-Undang ITE ini kalau memang yang terpenuhi adalah Undang-Undang ITE ya, bukan pasal 335 tadi ya. Misalnya yang terpenuhi adalah pidana Undang-Undang ITE, maka berdasarkan peraturan Kapolri ya, pidana Undang-Undang ITE itu selalu diadakan mediasi. Nah, kemudian setelah di tahap penyidikan itu kemudian mediasi nggak berhasil ya, kemudian seluruh saksi diperiksa termasuk ahli.
di pidana ITE itu harus ada ahli yang menerangkan bahwa ya kalimat seperti ini maknanya begini. Setelah ahli semua dimintai keterangan, ya semuanya saksi-saksi juga sudah, barulah kemudian penyidik melakukan gelar perkara untuk menentukan tersangkanya. Nah, jadi kalau informasi atau pemberitaan tadi siang dari penyidik Polda Metro Jaya mengatakan bahwa tadi siang agendanya itu memeriksa DJ Panda selaku terlapor di tingkat penyidikan, itu artinya belum sampai DJ Panda itu ditetapkan sebagai tersangka. Diketahui, perseteruan antara DJ Panda dan Erika Tarlina bermula dari laporan polisi yang dibuat oleh Erika pada Juli 2025 lalu. Dalam laporan tersebut, Erika menuding sang mantan kekasih telah melakukan tindak pengancaman dan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Kasus ini mencuat ke publik lantaran dugaan perbuatan itu terjadi saat Erika tengah hamil besar, kondisi yang membuat banyak pihak bersimpati padanya. Dalam laporannya, Erika mengaku menerima sejumlah pesan bernada ancaman serta pernyataan yang dianggap merugikan nama baiknya secara pribadi maupun profesional. Laporan itu kemudian diterima oleh pihak Polda Metro Jaya, dan hingga kini proses penyidikan masih terus berlanjut. Aku cuman datang untuk melanjutkan proses hukum yang emang sudah berjalan, ngasih bukti-bukti juga, pengancaman yang berbahaya untuk janin aku, sama ada saksi-saksi yang bersedia banget untuk jadi saksi salah satu yang ada di dalam grup itu. Ada banyak banget, termasuk juga saksi-saksi kan tadi pada datang kan, jadi aku temenin juga. Dan memang ada beberapa orang, saksinya ada 2 orang dari grup yang 500 orang itu. Ya terlapornya kalian udah tahu itulah. Mbak ada izin menegaskan tadi terlapor dalam hal ini DJ Panda. Yes. Okay. Penggiringan opini, ujaran kebencian, pengancaman, bentuk dari data pribadi juga, data pribadiku juga disebarluaskan. Itu semua asalnya dari dia. Sesuai dengan yang klarifikasi yang kemarin dia sudah mengakui memang adanya pengancaman. Cuman karena memang ini sudah berjalan ya proses hukumnya. Jadi klarifikasi dia tuh ada setelah hukumnya sudah berjalan gitu. Kalau itu aku lihat nanti dulu sih, karena kan memang kan dia harus datang dulu ke sini kan. Ya aku ngikutin proses hukum aja sih. Imbas dari kasus ini ternyata turut dirasakan langsung oleh DJ Panda. Bukan hanya menghadapi proses hukum, sang DJ juga harus menanggung konsekuensi sosial dan profesional yang cukup berat. Ya, sejak dirinya secara belak-belakan mengakui bahwa ia adalah pria yang telah menghamili Erika Tarlina, publik sontak deger. Alih-alih meredam kegaduhan, pengakuan jujur tersebut justru memantik gelombang besar cancel culture terhadap dirinya. Dalam waktu singkat, berbagai komentar bernada negatif membanjiri media sosial. Reputasi DJ Panda sebagai salah satu disc joki yang sedang naik daun pun mendadak merosot tajam. Tak berhenti di situ, sejumlah klub malam dan event organizer dikabarkan membatalkan jadwal penampilannya, bahkan dalam hitungan hari setelah pengakuan itu viral. Ya, tapi yang pasti adalah Panda sudah kena sanksi sosial ya, udah. Lu jadwal manggung kalau udah ke cancel kayak gitu ya minimal setahun tuh nganggur tuh. Saya sadari saya tidak baik dan banyak salah. Tadi ketemu gua seharian kan nganterin dia tuh. Tapi intinya memang sekarang Panda tuh kondisinya tertekan sih, kasihan sih. Sampai oke orang depresi tadi tuh. Ngomong tuh sampai nangis-nangis tuh. Nggak pernah lihat kan Panda nangis-nangis. Iya, kayak orang bingung. Tadi kayak orang bingung tuh kan, dia kayak nggak pernah yang ngalamin hal yang seperti ini. Ini pertama kalinya dari dia kan. Lu bayangin aja ya kan, orang seminggu yang lalu deh dia posisinya masih banyak duit tuh, jobnya banyak tuh,
sebulan tuh ratusan juta itu dia itu kan. Kemudian fansnya banyak, tapi tiba-tiba kemudian dunia berbalik gitu ya. Ya pasti depresi lah. Cuman tadi ketika kita ketemu pun banyak kok masih orang-orang yang foto sama dia tuh masih banyak. Jadi artinya dari masyarakat pun tuh masih banyak yang simpati. Dan tuh dia tuh sampai nangis tadi tuh. Gue lihat dia di mall ya, dia foto-foto. Oh artinya masih ada ya fans yang masih mendambakan aku gitu loh. Dia mengira itu sekarang tuh seluruh dunia tuh membenci dia. Meski sempat terpuruk akibat gelombang cancel culture yang menimpanya, seiring berjalannya waktu DJ Panda perlahan mulai bangkit. Di balik sikap pasrahnya kala itu, pria bernama asli Giovanni Surya Saputra ini membuktikan bahwa ia masih memiliki tempat di hati para penikmat musik elektronik. Kebangkitannya di dunia hiburan malam terbilang cukup fenomenal. Nama DJ Panda kembali mencuat dan disambut hangat oleh para pengunjung klub serta penggemar setianya, terutama di kalangan muda-mudi. Dengan gaya panggungnya energik dan performa musik yang memukau, ia berhasil mengembalikan antusiasme publik yang sempat meredup. Tak hanya itu, dalam sejumlah video yang beredar di media sosial, DJ Panda tampak tampil penuh percaya diri di atas panggung. Ia bahkan kerap disawar oleh para sultan atau pengunjung kelas atas yang merasa terhibur dengan penampilannya. Tak hanya DJ Panda yang kini mulai bangkit dari keterpurukan, sosok Erika Carlina juga tampaknya tengah berusaha move on dari masalah pelik yang sempat membayangi kehidupannya. Setelah melalui masa-masa sulit dan menjadi sorotan publik karena konflik dengan mantan kekasihnya, Erika kini tampak menatap hidup dengan semangat baru. Ya, perempuan berparas cantik itu baru saja menerima pinangan dari sang kekasih, DJ Bravi alias Fei Chong. Momen romantis tersebut terjadi secara terbuka di atas panggung, disaksikan oleh banyak penonton dan diabadikan dalam berbagai unggahan media sosial. Dalam video yang beredar luas, DJ Bravi terlihat menatap mesra ke arah Erika sebelum akhirnya berlutut dan melamar sang kekasih di hadapan publik. Tanpa ragu, Erika pun menerima lamaran tersebut dengan senyum bahagia, disambut tepuk tangan dan sorakan penonton yang turut hanyut dalam suasana haru. Beberapa kali ke depan dan juga Erika Carlina boleh ke depan. Duta pergaulan bebas nih. Asik. Mbak boleh ke depan sebentar. Ciuman. Itu kan duta pergaulan bebas. Asik. Apa ini? Terus. Buat teman-teman dari Triple A, boleh minggir dulu semuanya. Dan dengan ini waktu dan tempat dipersilakan. Oh shit. Woi. Udah pada ngumpul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cuman mau ngomong ke Erika Carlina. Setelah 6 bulan pas kita kenal. Setelah semua drama-drama yang kita lalui, aku mau jadi bapaknya Andrew. Aku mau jadi suami kamu. Dan aku mau kamu jadi kali terakhir aku. So, will you marry me? Terima. Anjing, itu si YB tahu ya?
Iya aku mau. Asyik kan? YB. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.